Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat kemarin, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Demi Allah, Allah menepati janjinya di waktu kamu memerangi orang-orang musyrik dan izin Allah, sehingga kamu merasa takut dan bertentangan di dalam masalah perintah, dan kamu ternyata durhaka setelah Allah perlihatkan sesuatu yang kamu cintai. Minkum mayyuridu ad-dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Sebagian dari kamu menginginkan dunia dan sebagian dari kamu menginginkan akhirat. Summa sarafakum anhum liyabtalikum. Kemudian pertolongan Allah dipalingkan kepada kamu dari kamu karena Allah menguji kamu, biar tampak keikhlasan di permukaan bumi di antara kamu itu. Walaqad afa ankum. Demi Allah, Allah telah memaafkan kamu semua. Nah, wallahu fadlin 'alal mu'minin. Allah yang mempunyai keutamaan atas orang-orang mukmin. Nah, ini kemarin sudah disampaikan dalam jalanannya itu. Ini hanya tambahan penjelasan saja atau tambahan cerita-cerita yang berkaitan dengan ayat ini. Imam Qurtubi berkata, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati ba'da Uhudin wa qad usibu qala ba'duhum li ba'din min aina asabana hadza wa qad wa'adallahu an-nasrah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari Uhud ke Madinah, mereka para sahabat mengalami musibah. Sebagian dari sahabat itu berkata pada sebagian, kira-kira musibah ini dari mana ya? Padahal Allah telah berjanji kepada kita semua akan ditolong oleh Allah. Seolah-olah tidak percaya kalau Allah itu menolongnya, karena Allah berjanji akan menolongnya. Lah ini sahabat itu ada keheranan. Kira-kira musibah yang menimpa kita ini dari mana? Fanusilat hadhil ayatu, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu ittahussunahum bi'idnih. Demi Allah, Allah menepati janjinya untuk menolong kamu semua. Nah, ini secara lahiriahnya seperti tidak ditolong. Coba. Wadzalika annahum qatalu sahibal liwa'il musyrikin. Dan itu semua, mereka para sahabat itu telah membunuh pemilik benderanya orang-orang musyrik. Wa sab'atan nafari minhum ba'dahu 'alal liwa. Dan 7 golongan dari mereka setelah orang yang megang benderanya orang musyrik itu terbunuh, 7 orang pun dibunuh juga oleh orang musyrik, oleh orang mukmin. Wa kana dabru ibtida'an lil muslimin ghairu annahum istaghalu bil ghanimati. Awal kemenangan itu untuk orang-orang Islam. Hanya saja di waktu perang Uhud itu orang Islam sibuk dengan merebut harta rampasan. Awalnya kemenangannya di pihak orang Islam. Nah, ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka badur rumati aidan markazahum talaban lil ghalimati. Sebagian pemanah yang ditugaskan berjaga di bukit meninggalkan markas
Tolaban lil ghanimati, karena mencari harta rampasan. Tergiur melihat teman-temannya mengambil harta rampasan itu. Andai kata ya, ini memang semuanya Allah menghendakinya demikian. Andai kata tukang panah yang ditugaskan di bukit tidak meninggalkan tempat, ya tidak terjadi musibah seperti ini. Ini secara logika kita begitu. Fakana dzalika sababal hazimati, dan itu maksudnya sebagian pemanah yang ditugaskan di bukit itu meninggalkannya untuk berebut harta rampasan, itu sababal hazimah, sebab kekalahannya orang Islam di waktu perang Uhud. Nah, kekalahan ini secara hakikat tidak kalah, karena orang Islam itu kalah pun ya menang, menang pun ya apalagi. Maksudnya begini, apabila orang Islam itu terbunuh, dia nggak menang karena sebagai syahid, dan balasannya kan surga kan. Makanya hakikatnya tidak akan kalah, tapi menang terus. Kalah pun menang, menang pun apalagi gitu. Ini hakikatnya. Tapi secara lahiriannya kan kalah kan secara lahiriannya. Rawal Bukhari anil Bara bin Azib. Hadis riwayat Imam Bukhari ini dari Al-Bara bin Azib. Apa? Qala lamma kana yaum Uhudin walaqainal musyrikina ajlasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasan min rumah. Nah, ketika waktu perang Uhud ya, kami semua bertemu dengan orang musyrik. Nabi Muhammad itu menempatkan atau mendudukkan, ini bahasanya ajlasa mendudukkan, tapi yang dimaksud menempatkan unasan min rumati, pada manusia-manusia pemanah yang gitu-gitu itu oleh Nabi ditempatkan di bukit. Wa amaru alaihim Abdullah bin Jubair, yang mana tukang panah itu dikepalai atau dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Wa qala lahum, dan Nabi Muhammad berkata pada mereka, la tabrahu min makanikum in ra'aitumuna dhaharana alaihim fala tabrahu wa in ra'aitumuhum qad dhaharu alaina fala tu'inuna alaihim. Intinya, kamu jangan meninggalkan tempat ini, markah ini, apapun yang terjadi, kalah maupun menang. Nah, ini pesan Nabi pada tukang panah. Lah dari ini berarti Nabi Muhammad itu paling hebat untuk mengatur strategi perang. Ya, buktinya Nabi Muhammad itu menempatkan pemanah, kamu jangan meninggalkan tempat ini, markah ini, apapun yang terjadi. Kalah, menang, apapun yang terjadi jangan meninggalkan. Tapi kenyataannya sebagian pemanah malah meninggalkan lokasi, melihat teman yang lain berebut mengambil harta rampasan itu. Ya, sebagian memang tidak meninggalkan, tapi sebagian kecil, di antaranya pemimpinnya sendiri, yakni Abdullah bin Jubair itu, sehingga Abdullah bin Jubair pun terbunuh. Qala falamma iltaqal qaumu wa zamahum muslimun hatta nadarna ila nisa yastadadna fil jabal. Kemudian kaum bertemu, antara kaum kafir dan kaum muslim bertemu, dan orang Islam mengalahkan orang-orang kafir, sehingga kami semua bisa melihat wanita-wanita yang kesusahan ada di gunung. Wa qad rafa'na an sawqihinna wa qad badar khalahum faja'alu yakuna al-ghanimah. Ini katanya sebagian sahabat. Saya melihat beberapa wanita yang sangat susah dan meninggikan pakaiannya sampai betisnya kelihatan, sehingga gelang kakinya kelihatan. Kemudian para sahabat itu berkata, al-ghanimah harta rampasan, karena perempuan waktu itu muda-muda ya, cantik-cantik, ya ingin merampas itu, sehingga lupa pada tugasnya yang ditugaskan oleh Nabi, jangan meninggalkan tempat apapun yang terjadi. Lah ini akibat kekalahannya. Tapi walaupun ini ada pelanggaran dari sahabat, bukan berarti sahabat itu tidak diampuni oleh Allah, tetap diampuni. Tetap diampuni, karena ini ya, satu memang dekat kepada Nabi, nomor dua memang dekat kepada Allah. Walaqad afa ankum wallahu dzul fadlil 'alal mu'min.
Demi zat, demi Allah, Allah telah memaafkan kalian semua. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'min. Allah yang mempunyai keutamaan atas orang-orang mukmin. Jadi kita jangan suudzon pada para sahabat walaupun itu ada sedikit pelanggaran. Wallahu a'lam.